Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai model pengembangan SPT pada lahan sawah dengan dosen pengampu Suyono SPMSI. Next, kelompok 1 yang diketuai oleh Muhammad Asraf dengan NIM A03210006, dengan anggota saya sendiri Maulina NIM A021002, Yusnianti NIM A03210004, dan Fitri NIM A03210008. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jadi materi pertama yakni pengertian sistem pertanian terpadu. Jadi apa sih itu sistem pertanian terpadu? Sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem pengolahan tanaman, hewan ternak, dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Presto 2000. Sistem pertanian terpadu dapat menghasilkan 4 produk atau 4F, yaitu bahan bakar atau fuel, pupuk atau fertilizer, pakan ternak atau feed, dan makanan atau food. Jadi langsung saja teman-teman saya akan membacakan materinya masing-masing. Jadi saya lanjut, yaitu prinsip keterpaduan dalam SPT. Jadi dalam prinsip ini yang harus diperhatikan yaitu ada agroekosistem yang berkeanekaragaman tinggi yang memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani secara berkelanjutan. Nomor 2, diperlukan keanekaragaman fungsional yang dapat dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergenetik dan positif, dan bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada dalam menerapkan pertanian berkelanjutan. Diperlukan dukungan sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan, hubungan produk dan konsumen, serta masalah keseimbangan misi pertanian dalam pembangunan. Yang keempat itu ada pemanfaatan keanekaragaman fungsional sampai pada tingkat yang maksimal, yang menghasilkan sistem pertanian yang kompleks dan terpadu yang menggunakan sumber daya dan input yang ada secara optimal. Nomor 5 itu menentukan kombinasi tanaman. Jadi pada slide ini, hewan dan input yang mengarah pada produktivitas yang tinggi, keamanan produksi, serta konservasi sumber daya yang relatif sesuai dengan keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan modal. Jadi kelebihan dan kekurangan SPT ini yaitu, yang pertama saya akan membacakan kelebihan. Jadi kelebihan dari SPT memiliki keuntungan baik aspek ekologi maupun ekonomi. Jadi keuntungan yang dimaksud yaitu adalah, yang pertama ada lebih adaptif terhadap perubahan atau habitat lebih stabil. Ada juga ramah lingkungan atau usaha tani ramah lingkungan, hemat energi atau tidak ada energi yang terhubung. Jadi keanekaragaman hayat yang tinggi juga lebih resisten, usaha lebih diversifikatif, dan resiko kegagalannya itu relatif rendah. Minimalisasi residu senyawa berbahaya, berkelanjutan usaha tani lebih baik, serapan tenaga kerja lebih baik dan sinambung. Adapun kekurangannya yaitu petani itu enggan menggunakan limbah karena ternak sebagai bahan pupuk antara lain itu butuh tenaga kerja yang banyak. Untuk pengangkutan seringkali tumbuh gulma dan terasa gatal di kaki setelah aplikasi dan bau. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan SPT itu sendiri. Langsung saja, permasalahan dalam pengembangan SPT. Yang pertama, belum dipahami SPT secara benar oleh berbagai pihak, baik petani maupun fasilitator. Yang kedua, tingkat hasil produktivitas SPT belum meyakinkan petani pada umumnya. Yang ketiga, model SPT yang dikembangkan belum sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Yang keempat, integrasi vertikal dan horizontal belum didasarkan pada potensi lokal. Yang kelima, keberadaan integrator dalam SPT belum diperhatikan. Yang keenam, belum ada kajian secara komprehensif dan integralistik berkaitan dengan SPT. Dan yang ketujuh, kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas pengembangan SPT. Berangkat dari permasalahan di atas, maka dalam pengembangan SPT
pertimbangkan asas-asas pembangunan pedesaan, yaitu asas kebutuhan masyarakat, swadaya, edukatif, partisipatif, potensi lokal, integralistik, dan keterbukaan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pada model pengembangan SPT pada lahan sawah. Jadi di situ ada padi dan jagung. Akan menghasilkan jerami atau limbah. Dari limbah itu dijadikan pakan ternak. Nah, ternak akan menghasilkan kotoran pada kolam. Dan kotoran tadi akan dijadikan sebagai pupuk organik, dan kemudian pupuk organik dikembalikan lagi pada tanaman. Selanjutnya ada komponen pada SPT. Yang pertama manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Yang kedua peternakan. Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak ekonomi dalam integrated farming system. Yang ketiga tanaman. Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Yang keempat ada perikanan. Ikan yang digunakan untuk integrated farming system adalah ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh, tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, mampu memanfaatkan nutrisi yang ada, dan memiliki nilai ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.